Hari-hari ini kasus perselingkuhan banyak berseliweran di media sosial. Sepintas alasan yang terdengar seolah masuk akal. Ada yang bilang karena tidak puas dengan pasangan. Ada yang ngaku ingin mencoba petualangan baru. Ada yang merasa rumput tetangga lebih hijau. Ada juga yang jatuh karena tidak menjaga pandangan mata. Ada yang berawal dari sering berinteraksi di tempat kerja. Bahkan ada yang mengaku karena cinta lama yang belum selesai. Tapi pertanyaannya, apakah semua itu benar-benar akar masalahnya? Atau jangan-jangan semuanya hanya gejala dari satu kesalahan yang sama, yakni kita salah memaknai tentang cinta, tentang relasi suami istri, dan tentang posisi agama dalam rumah tangga. Karena kenyataannya, banyak orang berselingkuh bukan karena tidak cinta. Di video ini, kita akan membahas akar perselingkuhan yang jarang disadari. Mari kenali bersama apa saja akarnya dan rasakan nanti akibatnya. Sahabat akan jatuh cinta setiap saat pada orang yang sama, yakni pasangan kamu. Sebelum kita lanjut, mari kita bersama bersolawat untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan untuk mendukung channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Sahabat LHF, kita bahas dari akar yang pertama dulu ya. Banyak orang mengira perselingkuhan terjadi karena cinta yang kurang. Kurang perhatian, kurang rasa, kurang romantis. Padahal dalam banyak kasus, kabar perselingkuhan justru hadir dari para figur publik, baik artis, pejabat, bahkan tokoh agama yang tampak begitu ideal, sosok yang penuh perhatian dan romantis. Sejak awal, kebanyakan dari kita memahami bahwa mencintai itu dengan cara menuntut. Aku mencintaimu supaya aku bahagia. Aku setia selama aku dipenuhi. Aku bertahan selama aku merasa dihargai. Tanpa sadar, cinta pun berubah menjadi transaksi. Aku memberi karena aku berharap kembali. Aku setia karena aku ingin diperlakukan dengan cara tertentu. Masalahnya, ketika cinta dijalani seperti ini, kekecewaan pasti datang. Karena tidak ada manusia yang mampu terus memenuhi harapan manusia yang lain. Di titik inilah konflik mulai tumbuh, bukan karena cinta hilang, tapi karena harapan tidak terpenuhi. Dan ketika cinta dipahami sebagai hak untuk dituntut, setiap kekurangan pasangan terasa seperti kegagalan besar. Setiap jarak terasa seperti ancaman, setiap kekosongan terasa menyakitkan. Dan dari sinilah tanpa disadari, jalan menuju perselingkuhan perlahan terbuka. Jika cinta yang menuntut selalu berakhir dengan kekecewaan, maka Love Heart Framework mengajak kita melihat cinta dari arah yang berbeda. Cinta yang meniru sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah memberi tanpa menunggu dibalas, memberi tanpa takut kehilangan, memberi tanpa menghitung untung dan rugi. Inilah fondasi cinta ilahiyah, memberi bukan untuk ditagih. Bukan berarti cinta harus buta dan bukan berarti meniadakan batas. Memberi dalam cinta bukan pengorbanan kosong, melainkan kesadaran bahwa pasangan adalah amanah. Ketika seseorang mencintai dengan paradigma memberi, ia tidak sibuk bertanya, "Kenapa aku tidak dipenuhi? Kenapa aku tidak dimengerti?" Karena kebahagiaannya tidak digantungkan pada respon pasangan, melainkan pada makna memberi itu sendiri. Di titik ini, cinta berubah. Ia tidak lagi menekan, tidak lagi menuntut, tidak lagi memeriksa. Ketika dua orang saling memberi, maka yang ada saling menerima. Cinta bertransformasi menjadi perlombaan memberi, dan di titik ini, kita akan merasakan jatuh cinta setiap saat kepada pasangan. Di sisi lain, aktivitas memberi juga menjadi ibadah, bukan strategi untuk mendapatkan balasan. Dan
Ketika cinta dijalani sebagai ibadah, rasa cukup mulai tumbuh di dalam hati. Bukan karena pasangan selalu sempurna, tetapi karena hati tidak lagi bergantung pada manusia. Inilah perbedaan yang paling mendasar. Cinta yang memberi melahirkan ketenangan, cinta yang menuntut melahirkan kecemasan. Dan selama cinta dijalani dengan kecemasan, ia akan mudah tergelincir saat rasa lelah, jarak, atau godaan datang. Sahabat, mari kita masuk ke akar yang kedua. Selain salah memaknai cinta, masalah berikutnya adalah cinta dianggap sebagai rasa memiliki. Tanpa disadari, pasangan pun diperlakukan seperti milik pribadi, seolah-olah karena mencintai, kita berhak mengatur, berhak mengawasi, bahkan berhak menguji kesetiaannya. Padahal dalam hakikatnya, pasangan bukan milik kita. Ia adalah titipan, dan titipan itu tetap milik Allah. Ketika rasa memiliki masuk ke dalam cinta, cemburu yang seharusnya melindungi pun berubah menjadi kontrol. Perhatian berubah menjadi pengawasan, kepedulian berubah menjadi interogasi. Pelan-pelan, relasi kehilangan rasa aman, bukan karena cinta yang hilang, tapi karena ruang bernafas menyempit. Di titik ini, seringkali tanpa niat buruk. Salah satu berubah menjadi polisi bagi yang lain, menyelidiki, menguji, mencurigai. Pesan yang terlambat dibalas mulai dipertanyakan. Nada bicara mulai salah ditafsirkan. Pertemanan pun mulai dicurigai. Yang satu merasa sedang menjaga, dan yang lain mulai merasa diawasi. Pada titik ini sebenarnya yang sedang dikontrol bukanlah pasangan, tapi ketakutan di dalam diri sendiri. Takut kehilangan pasangan, yang justru malah berpotensi mengganggu hubungan. Di titik ini, relasi kehilangan fungsi dasarnya. Ia tak lagi menjadi ruang aman, melainkan ruang pembuktian. Setiap langkah harus dijelaskan, setiap jarak harus dibenarkan, setiap perbedaan dianggap ancaman. Dan ketika cinta terasa seperti ruang pemeriksaan, bukan ruang pulang, maka hati mulai mencari tempat lain untuk merasa aman. Bukan untuk berkhianat, bukan untuk menyakiti, tetapi untuk bernafas. Love Heart Framework melihat ini dengan jujur. Perselingkuhan seringkali lahir bukan dari kurang cinta, melainkan dari cinta yang berubah menjadi penjara. Dan setiap penjara pada akhirnya akan melahirkan keinginan untuk melarikan diri. Banyak orang terlihat setia, bukan karena hatinya tenang, tetapi karena ia terus menahan diri, menahan keinginan, menahan konflik, menahan citra. Setia dijaga oleh larangan, oleh rasa takut, oleh kontrol diri yang dipaksa. Dan selama hidup berjalan stabil, model kesetiaan seperti ini tampak bekerja. Namun, menahan diri tanpa ketenangan batin adalah pekerjaan yang melelahkan. Ia menguras energi perlahan tanpa disadari. Saat lelah datang, saat konflik menumpuk, saat jarak terasa panjang, pertahanan pun mulai melemah. Dan karena kesetiaan tidak dibangun di atas rasa cukup, hati tidak punya daya tahan yang kokoh. Love Heart Framework melihat perselingkuhan sering tidak terjadi karena niat jahat, tetapi karena kelelahan yang tidak pernah diberi makna. Ketika kesetiaan hanya berarti menahan, bukan menenangkan, maka godaan kecil terasa seperti pelepas lelah. Bukan karena ingin mengkhianati, tetapi karena hati sudah terlalu lama hidup dalam mode bertahan. Dan di titik inilah, kesetiaan yang tampak kuat dari luar ternyata sangat rapuh di dalam. Di lapisan yang ketiga, dan ini yang paling dalam, Love Heart Framework melihat satu akar yang sering luput disadari. Allah perlahan keluar dari pusat relasi cinta yang salah arah itu. Bukan karena ditolak, bukan karena dilawan, tetapi karena tidak lagi dilibatkan.
Allah hadiri sajadah, namun absen dalam percakapan. Hadir dalam ibadah personal, namun tidak diingat menyemai cinta. Saat cinta dijalani tanpa kesadaran ilahiyah, rasa menjadi kompas utama. Apa yang membuatku nyaman terasa benar, apa yang membuatku sakit terasa salah. Di titik ini, keputusan tidak lagi ditimbang sebagai amanah, melainkan sebagai respon emosional. Ketika Allah tidak menjadi pusat cinta, pasangan dituntut mengisi ruang yang seharusnya diisi oleh makna. Dan ketika pasangan gagal, hati pun menjadi goyah. Love Heart Framework menegaskan bahwa perselingkuhan bukan selalu karena tanda lemahnya iman, tetapi tanda bahwa iman tidak turun ke dalam relasi. Allah dikenal secara ritual, tetapi belum dihadirkan dalam cinta, dalam konflik, dalam kesendirian yang sunyi. Dan saat rasa berbicara lebih keras daripada kesadaran ilahiyah, hati mudah mencari pembenaran. Disinilah tanpa disadari, cinta kehilangan porosnya. Dan ketika poros itu hilang, arah pun mudah tersesat. Jika kita rangkum semua pembahasan ini, LHF melihat perselingkuhan bukan sebagai satu kesalahan tunggal, melainkan sebagai buah dari penyakit hati yang tidak disadari. Di permukaan, alasan perselingkuhan memang terdengar beragam. Ada yang berkata, "Aku tidak puas dengan pasangan." Dalam LHF, ini bukan soal pasangan, melainkan penyakit hati tamak. Hati yang tidak terbiasa menerima, hati yang menuntut, dan sulit bersyukur atas apa yang telah ada. Ada yang berkata, "Aku hanya mencari petualangan baru." Ini bukan keberanian hidup, melainkan ketamakan terhadap rasa dan sensasi yang sering disertai perasaan aman palsu dari dosa. Ada pula yang merasa rumput tetangga lebih hijau. Di sini bekerja penyakit hasad yang halus, membandingkan nikmat orang lain sampai lupa merawat dan mensyukuri apa yang sudah dimiliki sendiri. Ada yang jatuh karena tidak menjaga pandangan mata, bukan karena iman tiba-tiba hilang, melainkan karena hati sedang lapar rasa dan dosa kecil mulai diremehkan. Ada yang berawal dari sering berinteraksi di tempat kerja, masalahnya bukan di tempatnya, melainkan ketergantungan pada manusia. Saat perhatian manusia perlahan menggantikan peran Tuhan. Dan ada yang terseret karena cinta lama belum selesai. Yang belum selesai bukan hubungannya, melainkan hati yang masih melekat pada rasa dan belum ikhlas melepaskan apa yang bukan amanahnya. Jika kita perhatikan dengan jujur, alasan-alasan ini berbeda bentuk, namun semuanya bermula dari akar yang sama, penyakit hati. Dan penyakit hati itu lahir dari pondasi yang salah. Pertama, karena kekeliruan dalam memaknai cinta, cinta dipahami sebagai menerima dan menuntut, bukan sebagai memberi dengan kesadaran dan syukur. Kedua, karena kekeliruan dalam memandang pasangan. Pasangan diperlakukan sebagai milik, bukan sebagai amanah, dihormati dan dilepaskan dari kontrol berlebihan. Yang ketiga, karena hilangnya Allah dari pusat relasi cinta. Rasa menjadi kompas utama, sementara amanah dan kesadaran ilahiyah perlahan tersingkir. Tanpa adanya tiga pondasi itu, hubungan mudah teralihkan, mudah terpantik oleh tetangga, oleh rekan kerja, oleh perhatian baru rekan di sosial media, dan oleh cinta lama untuk berselingkuh. Inilah peta yang perlu kita pahami bersama. Bukan untuk menghakimi siapapun, tetapi agar kita berhenti sibuk menyalahkan alasan-alasan di permukaan, sementara akarnya terus dibiarkan hidup. Semoga Allah menjaga hati kita dan menuntun cinta kita tetap berada di arah yang benar. Terima kasih telah menyimak. Jika refleksi ini bermakna, klik like dan bagikan kepada yang Anda sayangi. Tuliskan renungan Anda di kolom komentar. Semoga Allah menjaga hati kita.